Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan subuh ini adalah tentang salah satu cabang dari ilmu Al-Quran, yaitu yang disebut oleh para ulama dengan istilah mushkilul Quran atau ikhtilaful Quran atau ta'arudul Quran. Mushkil, ikhtilaf, ta'arud adalah tiga istilah yang disematkan pada kasus-kasus di mana secara lahiriah atau secara mata awam kita menemukan adanya ayat Quran yang semuanya datang dari Allah, tetapi terkesan itu saling bertentangan. Ada muskil di situ, ada masalah di situ, ada ta'arud, ada pertentangan, bahkan ada ikhtilaf. Awalnya ini terjadi pada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika ditanya oleh salah seorang muridnya yang mengajukan ada 4 ayat yang menurut muridnya ini kok saya melihatnya bertentangan, ini bagaimana? Abdullah bin Abbas kemudian menjawab, asyakkun, apakah kamu ragu-ragu terhadap keaslian Quran ini? Sahabatnya itu menjawab, enggak, saya enggak ragu, karena memang pastinya semua datang dari Allah. Bahkan di dalam salah satu ayat disebutkan, afala yatadabbarunal Quran, apakah kamu tidak mentadabburkan Al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Kalaulah itu memang datang dari selain Allah, pastilah ada ikhtilaf di dalamnya, ada pertentangan di dalamnya. Kemudian dijelaskanlah 4 ayat yang menurut muridnya itu terkesan itu berbeda atau bertabrakan, itu dijelaskan satu persatu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena memang beliau ahlinya Al-Quran, turjumanul Quran, mufassirul Quran terbesar yang kita miliki ya setelah Rasulullah tentunya. Dan Rasulullah memang sejak kecilnya Ibnu Abbas ini sudah didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, jadikan anak ini faqih dalam agama dan mengerti ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Nah jamaah sekalian, saya akan mengajukan beberapa contoh. Yang pertama, kita bicara tentang mohon maaf nih ibu-ibu ya, tentang poligami Pak. Poligami. Boleh nggak sih dalam Islam itu laki-laki beristri lebih dari satu? Poligami. Boleh ya Pak ya. Ibu-ibu mesem-mesem di sana. Ayatnya mungkin kita semua sudah hafal, surat An-Nisa. An-Nisa surat yang keempat itu berarti ya. Nah ayatnya ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', gitu ya. Nikahilah wanita-wanita itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, di sini masuk Pak syaratnya. Fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu untuk tidak bisa berbuat adil, barulah fawahidatan, maka satu saja. Jadi benar tadi dikatakan boleh menikah lebih dari satu, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus adil. Ini ayat yang membolehkan poligami asalkan adil. Tapi nanti kita akan menemukan di dalam surat yang sama, surat An-Nisa juga, cuma ayatnya udah agak jauh ke tengah, ayat 129. 129 dari surat An-Nisa ini kelihatannya bertentangan nih Pak dengan ayat 3. Kalau di ayat 3 silakan aja, yang penting asalkan adil gitu ya. Tapi ayat 129 Allah Subhanahu wa taala sudah langsung mengunci
bahwa kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil walau harastum, walaupun sudah berupaya semaksimal mungkin. Jadi kalau tadi di ayat 3 ya bolehlah, yang penting kan adil. Saya tanya, bisa berlaku adil? Bisa, gitu kan? Nah, di ayat 129 Allah langsung bilang kamu tidak akan mampu berlaku adil walaupun kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Jadi kalau Allah yang bilang kamu nggak akan pernah bisa adil, berarti boleh nggak poligami? Ini ayat, ibu-ibu catat nih Bu, An-Nisa 129 ya. Yang bilang nggak bisa adil itu bukan saya, bukan ulama, bukan ustadz, bukan sahabat, bukan nabi. Allah turunkan ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan pernah mampu berlaku adil walaupun kamu sudah berupaya. Jadi dua ayat ini Pak tabrakan, gitu ya. Nah, bagaimana jalan keluar dan solusinya, penjelasannya begini. Memang benar bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa adil, ya. Jadi kalau menggunakan ayat ini maka poligami itu jadi haram karena Allah yang sudah langsung kunci itu tidak bisa kamu berlaku adil. Padahal syaratnya bisa poligami harus adil. Penjelasannya begini, adil di dalam ayat 3 dan adil di dalam ayat 129 itu punya dua dimensi yang berbeda. Kalau di ayat 3 boleh poligami asalkan adil, itu adil secara lahiriah, secara materi. Jadi kalau suaminya itu memberi kepada istri pertama itu nafkah, maka istri kedua harus dikasih nafkah juga. Dikasih makan, dikasih pakaian, rumah, kendaraan, tanah, semua dikasih, harus adil secara materi. Begitu juga secara pergiliran. Giliran bini tua, bini muda, bini tua, bini muda, itu harus adil. Tidak boleh beda-beda, itu nggak boleh, harus adil. Nah, yang begitu itu kalau bisa silakan aja untuk menikah 2, 3, 4. Lalu bagaimana dengan adil di ayat 129? Nah, ini dimensi adil yang lain lagi, yaitu adil dalam arti di dalam hati. Kecintaan, kecenderungan, kecondongan kepada salah satu di antara istri-istri itu sesuatu yang sifatnya bawa perasaan. Nah, gitu. Nah, ini nggak bisa ini dibikin adil tuh nggak bisa. Pasti ada salah satu yang mungkin lebih disukai. Ya, biasanya istri yang paling muda gitu biasanya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Rasulullah kan istrinya 9. Waktu beliau wafat ada 9 istri. Itu yang paling sering disebut-sebut sama Nabi justru istri pertama, Khadijah, yang orangnya udah meninggal. Tapi Nabi masih selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Bahkan kalau ada keluarga dari Khadijah itu dikasih hadiah macam-macam gitu. Nah, ada yang cemburu Pak, ada yang jealous di situ. Siapa? Ya Aisyah gitu ya. Orangnya udah mati masih disebut-sebut aja gitu kan. Nah, gitu. Nah, ya ini kan jealous yang nggak ada alasan, memang udah mati, nah ngapa lo ribut gitu kan mestinya. Nah, tetapi memang yang namanya hati itu cenderung pada salah satu, itu manusiawi. Sebagaimana juga para istri Nabi kalau mereka saling jealous di antara mereka, ya manusiawi juga. Itu Aisyah paling cemburu sama Ummu Salamah, istri Nabi juga, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sebenarnya janda, udah 2 kali dia janda, dan umurnya jauh lebih tua dari Aisyah. Tapi, nah itu dia, cemburunya Aisyah kepada Ummu Salamah itu semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena Ummu Salamah memang digosipkan di Madinah itu sebagai janda, tapi cantik jelita. Belum dinikahi saja, orang udah rame gitu. Dan Aisyah penasaran, panas hatinya kan. Nabi belum menikahi Ummu Salamah, tapi udah santer di mana-mana, dan kemudian
yang paling menyakitkan kata Aisyah adalah katanya cakep banget orangnya. Dan Aisyah penasaran, pengen lihat kayak gimana tuh mukanya janda itu gitu. Nah akhirnya entah bagaimana ceritanya bisa tuh Aisyah ketemu dengan calon madunya gitu. Dan setelah pulang Aisyah memang cakep banget orangnya kata Aisyah begitu. Ya melebihi dari wanita manapun. Padahal lebih tua dan janda. Dan konyolnya lagi adalah ini janda ya pakai jual mahal segala lagi. Waktu dilamar sama Nabi itu ditolak lamaran Nabi itu Pak. Ya mana ada wanita itu yang dilamar sama Nabi pakai nolak, itu nggak ada. Yang ada juga mereka nguber-nguber biar bisa diperistri oleh Rasulullah. Ternyata Ummu Salamah nolak dia. Jadi Nabi pakai patah hati dulu begitu ya, kemudian lamar lagi, ditolak lagi 2 kali itu, sampai yang ketiga dia tembak baru kelepek-kelepek begitu kan. Nah gitu. Dan luar biasanya lagi adalah Ummu Salamah itu memang rada-rada borju orangnya ya, borju, pakaiannya tuh mewah lah begitu, dan ujung pakaiannya itu sampai nyerempet-nyerempet tanah kalau jalan di Madinah itu. Aisyah punya kesempatan buat mengkritisi madunya itu, ya kan? Dia bilang najis itu kalau kena tanah gitu, nggak boleh pakai buat sholat gitu. Aisyah kan ustazah di Madinah itu kan, tempat orang bertanya, orang pada bertanya, oh itu Ummu Salamah bajunya panjang kayak gitu, gimana Aisyah? Ya nggak boleh lah, najis itu, gitu kan? Nah, tapi kata Nabi, memang kalau kena kotoran najis, tapi setelah itu kan kena tanah lagi dan tersucikan kembali kalau kena tanah lagi. Dibelain Pak sama Nabi, gimana nggak kesel Aisyah itu kan? Nah, jadi tapi itu manusiawi Pak, ya kan? Jadi ada keadilan yang sifatnya memang formal, legal gitu ya, secara materi, tapi ada juga keadilan yang sifatnya hati. Nah, walaupun sama-sama disebut dengan istilah adil, tapi adil di ayat ketiga dengan adil di ayat 129 itu beda dimensi, ya beda wilayah. Sehingga ayat itu sebenarnya tidak saling bertabrakan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bicara tentang ekonomi nih Pak, bicara tentang riba. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat riba yang saling bertentangan. Di satu ayat Allah menyebutkan tidak boleh kamu makan riba, ya, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Tidak boleh kalian makan riba ya yang berlipat ganda. Ini sudah berlipat tapi dikali lipat lagi, ya, berlipat ganda. Tadinya utangnya cuma 10 dinar gitu ya. Tapi gara-gara dia minta mundur pembayarannya, akhirnya berbunga dan bunganya dibungakan lagi dan dibungakan lagi gitu, sehingga dari yang 10 dinar jadi 100 dinar. Jadi emang rentenir sih, orang Mekah itu kan rata-rata rentenir. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib paman Nabi itu rentenir besar di Mekah, termasuk juga istri Nabi Khadijah itu rentenir besar juga sebelum diharamkannya riba itu. Nah, jadi memang para rentenir itu kaya raya kalau di Mekah itu. Kenapa? Karena kalaupun orang itu udah nggak bisa bayar habis-habisan, maka orang itu kemudian berubah jadi budak. Nah, harga budak itu lumayan tinggi, paling tidak mencapai 100 dinar gitu. 1 dinar itu setara dengan harga seekor kambing. Jadi kalau 100 dinar itu ya kurang lebihnya 100 ekor kambing lah gitu harga budak. Itu kalau orang pinjam duit nggak bisa bayar, lama-lama akhirnya dia berubah jadi budak, diambil sama orang yang meminjamkan uang. Nah, turunlah ayat la ta'kulur riba. Janganlah kamu memakan riba adha'afan mudha'afah yang berlipat ganda itu. Nah, tetapi di ayat yang lain kita menemukan bahwa larangan makan riba itu tidak harus yang berlipat ganda. Yang kecil-kecil pun juga itu haram juga. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua sisa-sisa riba. Yang jadi pertanyaan Pak, riba yang haram itu yang berlipat ganda kah? Atau riba yang haram itu semua bentuk riba walaupun cuma seperak 2 perak? Wah, itu ayatnya bertentangan tuh Pak. Nah, para ulama gitu ya, kemudian umumnya mencoba mencari titik temu bahwa sebenarnya dua-duanya itu benar, hanya saja turunnya berbeda. Masa waktu turunnya, ada yang turun duluan dan ada yang turun belakangan. Nah, secara alur kalau turunnya duluan, ini nanti kalau ada lagi yang turun belakangan itu menganulir yang sebelumnya. Istilahnya dalam bahasa ilmu usul fikih itu menasakh
hukum yang sebelumnya. Nah, cuman masalahnya begini, mana yang duluan dan mana yang belakangan? Ya, ada yang mengatakan larangan makan riba yang berlipat ganda itu turunnya duluan. Awalnya nggak boleh kalau berlipat ganda, tapi kalau ribanya sedikit saja, soft loan, pinjaman lunak ya 1, 2, 3%, itu nggak apa-apa lah, uang administrasi gitu ya. Nah, itu kan yang haram adalah yang berlipat ganda. Kemudian turun ayat yang berikutnya, wadzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah semua sisa-sisa riba. Berarti kesimpulannya adalah ya haram semua, mau berlipat ganda kayak mau enggak kayak, ya itu pokoknya haram, karena ayat yang terakhir turun itu sapu jagat, wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua sisa-sisa riba gitu. Walaupun nanti ada juga sebagian ulama yang berpikirnya kebalik, Pak, yang terakhir turun yang berlipat ganda itu. Jadi kalau awalnya semua sisa-sisa riba itu nggak boleh, tapi kemudian turun ayat yang kedua atau yang berikutnya adalah yang berlipat ganda itu yang nggak boleh. Jadi kalau cuma dikit-dikit aja boleh. Nah, ini pemikiran yang seperti ini, sebagian ulama ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau riba asalkan nggak terlalu banyak-banyak boleh. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi kalau jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa ya semuanya riba itu haram walaupun seperak 2 perak. Ibarat kata begini, Pak, pinjam duit 10 juta, balik 10 juta, kasih uanglah administrasi sebagai istilahnya ya ada sesuatu yang kita berikan. Dari 10 juta kita pinjem, kenapa sih bangsa cuman 100 ribuan aja nggak mau ngasih, nggak ikhlas banget sih, padahal udah ditolong dan sebagainya. Kasihlah 100 ribu buat istilahnya uang uang terima kasih atau hadiah atau apa dan sebagainya. Nah, itu kalau pakai mazhab yang mengatakan yang haram kan yang berlipat ganda. Nah, kalau gini kan nggak berlipat, apalagi kita ikhlas, jadi boleh dong gitu ya. Tapi kalau pakai yang mengatakan bahwa yang terakhir turun adalah mabaqiya minar riba, semua sisa-sisa riba, berarti jangankan ente ngasih 100 ribu, ngasih 1.000 rupiah saja itu pun tetap haram. Kenapa? Karena wadzaru mabaqiya minar riba, tinggalkanlah semua sisa-sisa riba, sekecil apapun itu riba, ataupun diganti namanya menjadi uang administrasi, menjadi uang terima kasih, menjadi uang tasyakur dan sebagainya. Pokoknya pinjam 10 juta, kembalinya hanya boleh 10 juta, tidak boleh ada kelebihan walaupun 1 rupiah. Kenapa? Wadzaru ma baqiya minar riba, itu adalah ayat yang turun terakhir, maka seluruh sisa-sisa riba itu hukumnya menjadi haram menurut mayoritas jumhurul ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini bicara tentang hukum menyembelih hewan. Jadi kita di Indonesia rata-rata umat Islam sepakat bahwa hewan tidak halal kalau disembelihnya itu tidak baca bismillah. Tidak halal. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, uhilla li ghairillahi bihi, surat Al-Maidah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan buruan, hewan pemburu milikmu itu ya, tetapi kemudian wadhkurismallahi 'alaihi, bacakanlah nama Allah atas hewan yang diburu itu yang kamu mau makan. Fakulu, makan saja hewan yang diburu atau yang disembelih itu, tetapi jangan lupa wadhkurusmallahi 'alaihi, bacakanlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Uhilla li ghairillahi bihi, yang haram itu adalah hewan yang disembelih tapi tidak disebutkan nama Allah di situ. Ayat itu gak cuma satu, ada beberapa, ada 3, ada 4 yang menyebutkan tentang keharusan baca bismillah. Dan kita umat Islam di Indonesia rata-rata sepakat bahwa kalau ada hewan kok disembelih, walaupun yang nyembelih muslim tapi dia lupa atau tidak baca bismillah, maka hewan itu bangkai, tidak boleh dimakan. Setidaknya para ulama di kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu sepakat, tidak baca bismillah berarti tidak halal, bangkai, haram dimakan.
Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat yang sama, surat Al-Maidah, satu ayat sesudah ayat tadi, yaitu ayat yang kelima, kita menemukan pertentangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Hari ini telah dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Di masa Nabi yang disebut ahli kitab itu ada dua, Yahudi, Nasrani. Nah, Rasulullah ternyata memakan hewan yang nyembelihnya orang Yahudi atau orang Nasrani. Begitu juga para sahabat, mereka makan. Kenapa? Karena ayatnya bilang uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Hillul lakum. Halal bagi kalian. Dan Nabi makan karena halal. Para sahabat juga makan karena halal. Pertanyaannya, ini yang nyembelih bukan orang Islam, yang nyembelih Yahudi atau Nasrani. Apakah mereka waktu nyembelih baca bismillah? Kira-kira orang Yahudi itu kalau nyembelih baca bismillah kan? Orang Kristen itu kalau nyembelih hewan itu baca bismillah kan? Kayaknya sih enggak Pak ya. Tapi anggaplah dia baca. Jadi mungkin ada orang menafsirkan begini, ya Nabi pasti makan yang orang Yahudinya baca bismillah gitu. Nasrani kalau nggak baca bismillah pasti Nabi nggak makan gitu ya. Begini Pak, biar kata orang Yahudi itu baca bismillah waktu nyembelih, kira-kira sah nggak bacaan bismillahnya? Bismillah ini kan ibadah, ritual. Ini ada orang kafir sholat Pak di sini, dia bukan Islam, tapi memang kebetulan hafal Fatihah gitu ya. Semua bacaan Quran dia bisa baca. Gerakannya juga sempurna. Saya tanya, sah apa enggak dia sholat? Enggak sah. Kenapa? Orang bukan Islam. Syarat sahnya ibadah itu harus mukallaf. Mukallaf itu muslim, akil, baligh. Kan begitu ya. Nah, sekarang nyembelih hewan itu kan harus baca bismillah. Anggaplah tuh Kristen atau Yahudi, dia baca bismillah, bismillah Allahu Akbar gitu. Kan bisa kan ngomong bismillah. Ahok aja bisa kok ngomong bismillah gitu kan. Sekarang pertanyaannya, orang Kristen, orang Yahudi baca bismillah, itu baca bismillahnya sah apa enggak? Udah pasti enggak sah karena bukan Islam gitu kan. Artinya dia baca atau dia enggak baca tetap aja enggak diterima dari sisi bacaan bismillahnya itu. Tetapi masalahnya adalah Nabi makan. Nah gitu Pak, Nabi makan sembelihannya. Jadi pertanyaannya balik lagi, ini baca bismillah ini wajib apa enggak sih sebenarnya untuk sembelihan hewan itu? Kalau bilang wajib, ayatnya bertentangan ya. Ayat 4 bilang wajib, ayat 5 enggak wajib. Kenapa? Ahli kitab nyembelih dimakan sama Nabi gitu, dan udah pasti enggak baca bismillah. Kalaupun dia baca pasti enggak sah. Nah pertanyaannya adalah apakah bismillah ini wajib atau tidak? Ini dua ayat bertentangan. Dan sayangnya ternyata para ulama tidak punya kesimpulan yang sama. Jadi kalau jumhur tadi saya bilang Hanafi, Maliki dan Hambali, ya mereka mengatakan itu tidak halal kalau tidak baca bismillah. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan bismillah ketika menyembelih itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Ya karena ayatnya menyebutkan bahwa Yahudi Nasrani kalau nyembelih boleh dimakan dan mereka pasti gak baca bismillah, dan itu ayat Quran. Kalau kita lawan ayat Quran itu berarti penistaan terhadap Al-Quran gitu. Jadi kalau di tempat yang lain ada bunyinya wadhkurismallahi alaihi dan bacakanlah nama Allah, bacakan tuh perintahnya, hukumnya jatuhnya bukan wajib tapi sunnah. Nah, gitu kan banyak perintah di dalam Al-Qur'an yang jatuhnya bukan wajib padahal perintah gitu. Ya misalnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, suruh sholat sepanjang malam. Nah sholat malam itu Pak buat kita kan nggak wajib, walaupun ada perintahnya di Quran dalam fi'il amr, sifatnya itu perintah, tapi jatuhnya bukan sesuatu yang wajib, tapi jatuhnya sunnah. Atau seperti menyembelih hewan kurban, ya
Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Salatnya salat apa di situ? Fashalli lirabbika, salat Idul Adha. Wanhar, nyembelih kurban. Saya tanya, Idul Adha itu wajib apa enggak? Enggak wajib. Orang tuh kalau Islam tidak salat Idul Adha, ya enggak apa-apa. Gitu, enggak dosa. Itu sunnah muakkadah. Wanhar, sembelihlah kurban. Itu fi'il amr. Ya kan? Tapi para ulama sepakat mengatakan bahwa walaupun fi'il amr tapi itu jatuhnya adalah sunnah. Maka kata mazhab Syafi'i ada perintah wadhkurismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika menyembelih, maka itu jatuhnya sunnah bukan wajib menurut mazhab Syafi'i. Nah, lucunya Pak, kita orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i. Ya, tapi dalam hal menyembelih hewan kita loncat Pak. Kita pakai mazhab yang lain, pakai mazhab mayoritas ulama jumhur yang mengatakan kalau nggak baca bismillah maka tidak sah dan haram dimakan hewannya itu. Nah, itu beberapa contoh ta'arud di antara ayat-ayat Al-Quran, dan sebenarnya saya menemukan banyak, karena ini saya lagi nulis disertasi judulnya adalah ta'arud bainal ayat fil Quran, ya, pertentangan antara satu ayat dengan ayat Al-Quran yang sifatnya lahiriah. Nah, tetap saja pada akhirnya walaupun itu berbeda, ya sebenarnya sih tidak berbeda. Bisa dijelaskan duduk masalahnya. Nah, begitu Pak. Kenapa kita bahas ini? Karena alasannya begini. Kita kan terbiasa kalau menjelaskan tentang kebenaran agama Islam dan kepalsuan agama di luar Islam, khususnya Kristen, Yahudi dan sebagainya. Dalil yang kita tunjukkan adalah bahwa Injil mereka itu sudah tidak asli. Gitu kan Pak? Taurat mereka tidak asli. Kenapa tidak asli? Karena sudah banyak kemasukan unsur-unsur manusia di situ. Dan buktinya adalah satu dengan yang lain saling bertabrakan. Injil tuh ayatnya saling bertabrakan, Taurat tuh saling bertabrakan, karena di situ udah bercampur. Ada yang asli dari Allah, ada yang dari manusia, dan sudah nggak ketahuan lagi mana yang ori, mana yang KW, begitu kan? Kita sering mengatakan seperti itu, tapi begitu kita diserang balik, Quran juga ada pertentangan di dalamnya. Jangan sampai kita bengong Pak. Oh gitu ya. Nah, ditunjukkan beberapa ayat Quran yang ternyata bertentangan, kita bengong. Nah, kita ingin menegaskan bahwa boleh saja ada orang mengatakan ayat Quran itu saling bertentangan lahiriahnya, karena ente nggak tahu ceritanya. Tapi kalau tahu ceritanya, ini memang lahiriah bertentangan, tapi sebenarnya tidak, karena semuanya datang dari Allah. Nah, sebagai penutup Pak, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada proses pensyariatan. Sesuatu yang tadinya haram berubah jadi halal itu tidak tiba-tiba, tapi proses. Atau sebaliknya, sesuatu yang tadinya halal ketika mau diharamkan itu juga lewat proses berkali-kali. Contohnya adalah khamar, minuman keras. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menurunkan 4 ayat yang beda urut-urutannya tentang khamar ini. Ketika masih di Mekah turun ayat tentang khamar, itu tidak mengharamkan. Surat An-Nahl ayat 67 menyebutkan bahwa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari buah pohon kurma dan pohon anggur kamu bisa membuat minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan menjadi sumber mata pencaharian yang baik. Karena kalau orang punya kurma dijual begitu aja, harganya ya segitulah. Ya, anggur dipanen segitu, tapi kalau diolah jadi barang yang sudah punya nilai tambah, maka harganya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat dari harga kurma atau anggurnya, karena sudah diolah. Dan harga khamar itu tinggi sekali, khususnya khamar buatan orang Arab, terkenal karena memang orang Arab itu tidak bisa dilepaskan dari khamar. Di mana ada khamar di situ ada Arab, dan di mana ada Arab di situ ada khamar. Gitu. Seperti Imru'ul Qais, penyair Arab bilang, minum dulu perkara belakangan. Nah, begitu. Jadi orang Arab di masa jahiliyah itu memang ahli pembuat khamar, dan Quran di Mekah turun memberikan legitimasi. Dari kurma dan anggur itu kamu bisa buat minuman yang memabukkan, sakaran wa rizqan hasanah, dan mendapatkan pemasukan yang baik, rizqan hasanah, rizki yang baik. Wah, itu luar biasa Pak. Quran loh itu. Nah, itu kalau kita pakai di zaman sekarang, wah jadi kacau nih Pak ya. Bikin pabrik minuman keras berdasarkan ayat Quran. An-Nahl ayat 67 gitu Pak. Itu ayatnya ada, tinggal dibuka aja. Nah, tetapi ketika Nabi hijrah di Madinah, kemudian terjadi sedikit masalah.
Kan para sahabat masih suka mabok. Mereka hijrah ke Madinah ketemu dengan Yahudi. Orang Yahudi itu sudah punya syariat sebelumnya yang mereka dapat dari Taurat, ya kan? Bahwa memang nggak boleh minum khamar itu. Yahudi di Madinah tidak minum khamar, gitu. Dan ketika mereka melihat para sahabat Nabi Muhajirin kok pada mabok, maka diketawain. Katanya punya agama dari Allah, katanya punya syariat turun dari langit, masa minum khamar? Palsu agama kalian itu, gitu. Nabimu nabi palsu, kenapa nggak melarang minum khamar, gitu. Nah, para sahabat dikata-katain gitu langsung jeglek dia. Aduh, kita dikatain begini nih. Ngadu kepada Nabi, nanya, "Ya Rasul, khamar itu emang nggak boleh ya? Apa boleh, apa gimana?" Gitu kan. Nah, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, sahabat-sahabatmu itu bertanya padamu tentang hukum khamar dan judi. Qul, jawab, fihima ismun kabir. Di dalam keduanya itu ada dosa besar. Tetapi Allah masih meneruskan dengan kata wa manafi'u linnas. Banyak manfaatnya buat manusia. Khamar itu kata Allah banyak manfaatnya buat pengobatan, buat mengusir rasa dingin, ya kan? Obat stres pastinya, ya kan? Kalau udah mau perang nih, ya diajak aja minum-minum dulu, nggak jadi perang, gitu. Mau ribut, mau apa dan sebagainya, minum, nggak jadi. Kenapa? Duduk di satu lingkaran, masing-masing minum khamar gitu, udah lepas lagi, gitu. Jadi khamar tuh banyak sekali manfaatnya buat kesehatan dan sebagainya, gitu. Maka ayat yang kedua kalinya turun tentang khamar itu tidak mengharamkan secara total. Dilihat kasusnya, kalau itu madarat haram, tapi kalau manfaat halal. Walaupun wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kalau emang ada manfaatnya silahkan aja, gitu Pak. Zaman sekarang masih ada Pak orang minum khamar dengan ayat itu, dingin, gitu kan? Lagian kan nggak mabok, gitu. Nggak mabok Pak, cuma sedikit aja, wine-nya cuma 1 seloki, 2 seloki gitu doang kok, nggak sampai mabuk, gitu kan? Manfaatnya apa? Buat persahabatan, buat pergaulan, ya kan? Buat bisnis. Kita mau meeting di mana, gitu kan? Wah, di klub apa, di apa ya, wine yang disediakan. Itu emang diplomasi meja makan, diplomasi minuman, gitu. Dengan itu kemudian suasana jadi cair dan bisnis jadi jalan dan sebagainya. Kita nggak mabuk, gitu. Dengan ayat itu begitu Pak. Nah, tapi ayat itu kan kemudian dihapus, ya kan, udah nggak boleh dipakai di zaman sekarang. Turunlah ayat yang ketiga, yaitu yang bunyinya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu tidak boleh sholat kalau dalam keadaan mabuk. Gara-gara ada seorang sahabat ngimamin sholat jamaah mabuk, ngaco, gitu. Dia baca surat yang dari sini pindah ke ayat lain, pindah ke surat lain dan sebagainya. Ada lagi yang bacanya qul ya ayyuhal kafirun Pak, nggak ketemu ayat terakhirnya. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Nggak ketemu tuh Pak ayat terakhirnya yang teriak belakang satu orang, lakum dinukum. Oh iya, lakum dinukum. Nah, gitu. Mabok Pak, maka turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan mabok. Nah, disitulah baru kemudian haram, tapi masih ada konteksnya. Haram kalau menjelang sholat, ya kan? Kalau sesudah sholat ya nggak haram, gitu. Jadi sore-sore jam 5 gitu menjelang maghrib kongko-kongko minum gitu nggak boleh. Tadinya masih boleh, nggak boleh. Kenapa? Dikit lagi maghrib, gitu kan? Menjaga. Nah, habis maghrib mau minum nggak boleh. Kenapa? Dikit lagi isya, gitu kan? Dekat antara maghrib dengan isya. Nah, habis isya ke subuh kan jauh tuh. Nah, pada minum lah para sahabat itu, minum mereka. Belum diharamkan secara total, gitu. Baru pada tahun ke-6 setelah Nabi hijrah, yaitu pada peristiwa Hudaybiyah, turun ayat yang terakhir, ya, surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Disitulah kemudian jalanan di kota Madinah berubah menjadi sungai, becek, karena semua orang yang punya minuman yang khamr dan sebagainya itu dibuang ke jalanan semua, dihancurkan, ya kan, beceklah jalanan kota Madinah. Itu bahasanya begitu Pak. Jadi kemudian baru diharamkan di tahun ke-6 Hijriah, atau kalau kita lihat dalam proses 23 tahun itu diharamkan di tahun ke-19 dari masa kenabian. Nah, itu mengharamkan khamr pakai ayat Quran 4
yang ayat yang pertama kali turun tuh dinasakh, dihapus. Hukumnya udah nggak ada lagi. Yang kedua dihapus, udah nggak boleh. Yang ketiga juga dihapus. Yang berlaku hanya yang terakhir, bahwa khamar itu sudah tidak boleh. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Bukan tidak boleh minum, jauhkan. Jauhkan itu berarti nggak boleh Pak kita duduk dalam satu meja, di situ ada khamar, nggak boleh. Beli khamar nggak boleh, jual khamar nggak boleh, memiliki khamar nggak boleh, bisnis khamar nggak boleh, semuanya pokoknya fajtanibuhu. Dan di ayat 91-nya diakhiri dengan kata-kata fahal antum muntahun. Mau berhentinya sampai kapan? Masih mau mabok aja, gitu kan? Disitulah Umar bin Khattab dan yang lain yang lagi pada minum itu tuh dibanting, intahaina, intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana proses pensyariatan di dalam Al-Qur'an itu ada proses yang cukup panjang juga. Walaupun yang menarik Pak, 3 ayat yang tadi itu masih kita baca di Quran, tapi hukumnya udah nggak bisa dipakai. Dan itu penting kita pelajari Al-Quran yang ayatnya masih ada tapi hukumnya udah nggak dipakai. Ada beberapa ayat yang seperti itu. Kalau kita pelajari nanti dalam ilmu nasakh wal mansukh gitu ya, ayat-ayat Quran itu tidak semuanya muhkam, ada juga yang sudah mansukh gitu. Baik jamaah sekalian, saya mohon maaf agak terburu-buru karena saya mau berangkat ke Jogja nih Pak. Bentar lagi kereta saya jam 8. Dari sini saya mau nguber-nguber kereta di Gambir. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Nah, sudah berhasil, kami boleh mendapatkan. Boleh Pak. Justru sebelum berhasil pun saya sudah sampaikan di sini Pak. Iya. Jadi ternyata teknik yang paling baik untuk nulis disertasi itu adalah sampaikan aja dulu semua pemikiran-pemikirannya, ntar saya tulis, sambil saya tulis sampai saya hafalin kan, walaupun mungkin saya sidangnya masih tahun depan, nanti kan kalau di sidang saya udah bisa jawab. Kenapa? Orang saya sering isi pengajian pakai materi itu udah biasa gitu Pak. Itu untungnya kalau disertasinya sesuai dengan bidangnya gitu. Kecuali kalau saya ngambil ilmu komputer, ya percuma juga, nggak bisa dipakai buat ceramah gitu Pak. Masih ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Tadi Mas bilang semua yang akan dilakukan menunggu wajib punya. Tadi sebagai suatu mengenai tahajud. Nah sekarang kalau saya hubungan dengan tren sekarang nih, masalah sekarang Ahok khususnya Ahok, Al-Maidah itu wajib apa sunnah aja yang jadi masalah sekarang? Gini Pak, kalau pakai Quran kita agak kesulitan. Kenapa? Karena kita beda konteks. Konteks di masa Nabi waktu turun ayat itu tidak pernah ada pilkada. Jadi nggak ada ayat yang isinya adalah kalian haram ya memilih pemimpin, memilih, itu nggak ada. Karena tidak ada konteks di mana di zaman Nabi para sahabat lagi mau nyoblos gitu Pak. Nggak ada, konteks itu nggak ada. Maka tidak ada ayat yang bicaranya adalah ikut pilkada memilih pemimpin yang bukan Islam. Itu nggak ada cerita itu di dalam kisah Rasulullah. Dan Quran kan turunnya emang dengan konteks di masa Nabi kan, gitu loh, ya kan. Nah, cuman jawabnya jangan pakai Quran, jawabnya pakai ilmu fikih. Nah, karena ilmu fikih itu hidup terus berkembang dan seterusnya. Jadi gini Pak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya fatwa halalnya memilih pemimpin yang non Muslim. Itu dipakai ketika lagi pilihan di Solo. Waktu itu Jokowi mau jadi apa? Mau jadi wali kota ya kalau nggak salah. Nah, wakilnya tuh non Muslim kalau nggak salah gitu pada saat itu. Nah itu dia keluarkan fatwa, fatwanya halal, gitu loh. Nah ketika di Jakarta fatwanya haram, gitu. Jadi emang pakai fatwa bukan pakai Quran, gitu. Kalau pakai Quran, Quran masih bisa ditafsirin ke sono, ke sini, ke sono, ke sini. Aulia di ayat 51 Al-Maidah itu ya ada yang menafsirkan sebagai pemimpin, ada yang menafsirkan sebagai teman dekat dan sebagainya. Kan Quran dia masih bisa diistimbat gitu. Nah, kalau mau bilang bahwa haram memilih Ahok itu bukan pakai ayat Qur'annya, tapi pakai fatwanya, gitu, fatwanya. Maka keluarlah fatwa Majelis Ulama, gitu. Jadi kenapa kita tidak memilih pemimpin yang kafir? Ya karena fatwanya mengharamkan, gitu. Kalau Bapak jawab pakai ayat Maidah 51, ya kita buka kitab tafsir,
nggak ketemu tuh Pak, apa namanya, secara eksplisit tidak boleh memilih dalam konteks pilkada, itu nggak ada, karena di masa Nabi kan memang tidak ada pilkada, ya kan. Nah, jadi lebih tepatnya adalah pakai fatwa sebenarnya, bukan pakai Al-Quran gitu. Kalau pakai Al-Quran, ya tiap ayat Al-Quran masih bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsirannya tidak satu gitu. Jadi saya termasuk punya tugas bikin makalah di S3 itu gitu Pak, aulia. Ya mau nggak mau saya harus jujur, ada tafsir yang begini semua dengan tafsir-tafsir yang mu'tamad memang di antara para ulama. Nah itu ketika menjelaskan Al-Maidah 51 memang tidak ada satupun yang konteksnya adalah pilkada. Dan fatwa para ulama juga itu ada takarannya gitu Pak. Jadi saya juga tanya nih kepada Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama, kebetulan dosen saya juga kan, Ibu Husaimah T. Anggu, doktor, profesor gitu kan. Bu, yang haram itu memilihnya atau mengakui kepemimpinannya? Harusnya kan tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu bukan cuma tidak boleh memilih Pak, tapi juga tidak boleh mengakui kepemimpinannya. Misalnya Ahok menang, kita akui nggak kepemimpinannya? Nggak bisa jawab dia. Ya gimana ya? Ya diakui. Bukan gitu Bu, saya bilang. KTP saya DKI nih, gitu kan? Nah gitu. Saya kan warga DKI. Misalnya Ahok kalah, selesai urusan, ya kan? Selesai urusan, nggak dipilih dan kita nggak akui dia sebagai pemimpin, orang dia kalah. Tapi kita kan nggak bisa mendahului takdir. Misalnya dia menang, kan resmi dia jadi gubernur lagi kan? Itu sebagai gubernur, kita muslim ini mengakui nggak kegubernurannya dia? Kalau kita mengakui berarti bertentangan dong. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, gitu kan? Nggak bisa jawab dia. Ya kita akui lah, kan kita di Indonesia. Begitu jawabannya. Saya bilang berarti kan fatwa haramnya cuma berhenti sampai tidak boleh memilih. Tapi kalau sudah terpilih harus diakui kan? Saya bilang harusnya nggak gitu Bu. Saya bilang nggak boleh menjadikan pemimpin itu bukan cuma berhenti sampai tidak boleh memilih. Kalau terpilih pun nggak boleh kita akui. KTP saya harus saya gunting gitu loh. Jangan katanya. Habis gimana dong? Ya begitulah. Nah, itu namanya fatwa kan seperti itu. Jadi nggak bisa secara mutlak juga. Kalaupun dia menang, ya mau nggak mau kita harus akui juga. Paling nggak di KTP saya ada tanda tangan gubernur DKI, orang kafir tuh, gitu kan? Mau bilang apa kalau udah kayak gitu kondisinya? Ya saya nggak bisa pindah ke Tangsel gitu kan, nggak bisa. Sayang Pak, KTP saya Monas gitu loh. Mau pindah ke Tangsel susah, itu ribet urusannya. Baik Pak ya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.